Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali lagi di majelis ilmu. Hari ini kita sudah tiba di awal November ya, tepatnya tanggal 1. Yang juga ikhwatu fillah, mohon doanya, besok saya sudah berangkat. Semoga Allah melancarkan dan juga memudahkan, dan tentunya senantiasa Allah kuatkan baik berupa ilmunya, berupa ukhuwah secara totalitas atau prioritas ya, tulisnya kepada Allah ya, prioritas kepada warga sana gitu ya, di Cilegon ya, gitu. Dan juga insyaallah nanti akan datang kembali di hari Selasa ya. Sudah tiba di sini. Paling cepat itu hari Senin sore atau malam ya. Sudah di sini ya. Tapi kemungkinan lambat, jadi Senin siang berangkatnya ya, minimal ya Senin malam sudah di sini ya, maksimalnya Selasa di sini ya gitu ya, Selasa depan ya gitu. Tapi insyaallah tetap sore Selasa depan itu bisa mengisi di sini ya. Dan tema untuk besok sudah diselesaikan kan di bulan kemarin ya gitu ya. Sehingga ya santai saja ya gitu. Dan juga pengumuman Selasa depan ada gerhana bulan total ya. Dan bisa dilihat di seluruh kota ya. Ini bukan saya mau nempelin pengumuman dari PP Persis ya, enggak ya, bisa diajarkan cuma nempelkan tentang ormas Persis ya, jadi mah ada NU cenah gitu ya. Ini mah cuman ngasih tahu doang ya, ngasih tahu aja ya gitu. Ngasih tahu aja, bukan nempelin ya gitu, bukan nempelin. Enggak gitu ya. Ya nempelin juga enggak masalah mungkinnya di sini ya gitu. Gitu. Hanya mungkin biaya omongan dia gitu. Ya walaupun ya moga-moga pada dewasa dirimanya gitu ya. Gak pikir ke sana gitu ya, udah saya mah sudah lama di sini gitu ya gitu. Jadi insyaallah tanggal 8 November 2022, tepatnya pada hari Selasa 13 sampai 14 Rabiul akhir 1444 Hijriah, terjadi gerhana bulan total yang awalnya itu pada jam 4 ya, tengahnya itu di waktu maghrib ya, jadi nanti sholatnya itu di waktu maghrib ya, sampai akhirnya di jam 18.41 ya. Dan akhir umrahnya
di jam 19.49 gitu ya. Tentunya disunahkan untuk sholat gerhana, tentunya diawali takbir, kemudian sholat khusuf, khutbah, dan juga ya seperti biasa ya tentunya bersedekah ya. Nah itu untuk pengumuman gerhana terjadi di seluruh wilayah Indonesia, bisa dilihat ya. Hanya nanti yang waktu Indonesia Tengah ya, dan juga Wita tengahnya Wita timurnya ya. Itu nanti beda ya, yang Wita tengah tambah 1 jam, yang timur tambah 2 jam ya. Jadi semuanya bisa melihat ya. Dan edaran ini tidak hanya di Persis ya, di media juga sudah sedikit-sedikit diumumkan ya tentang gerhana tanggal 8 November ya. Jadi di sini hanya hendak mengumumkan saja ya, tidak hendak menempelkan tuh ya, gitu. Santai ya, Pak. Ya. Gitu ya. Karena ini juga buat masjid saya ya, pengumumannya ya gitu. Khususnya buat masjid Arisalah ya, masjid kita ya gitu. Nah itu. Baik, kita lanjutkan lagi kitab Tauhid. Sekarang jam 17.11. Bab 58 tentang larangan mencaci maki angin ya. Alhamdulillah kita sudah turun hujan tadi siang ya. Dan hujannya juga disertai angin besar ya. Insyaallah ya. Ya, angin mah kadang berkata seperti ini ya. Ini mah onak-onak aja ya gitu ya. Jadi kita bisa pikir lah gitu ya, bahwa angin itu menjalankan tugas dari Allah gitu ya, gitu, untuk datang gitu ya, gitu. Jangan dicaci maki angin itu ya. Nah ini ya, jadi masalah gitu, ya, gitu. Karena itu diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubburi wa idza ra'aitum ma takrahuna faqulu. Janganlah kamu mencaci maki angin. Apabila kamu melihat sesuatu hal yang tidak menyenangkan, maka berdoalah. Nah ini berdoa ya, berdoa. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadihir rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirta wa na'udzubika min syarri hadhir rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirta bih, dalam Sahih At-Tirmizi ya. Hafalkan ini ya. Ini utamanya ketika kita datangi angin tuh ya. Ya angin yang ya baik angin kecil, angin besar juga harus melindung ya gitu. Jangan sampai dicaci maki anginnya ya. Kata anginnya. Habis salah naon ya, kata angin ya gitu. Gitu ya gitu ya. Hafalkan nih doanya ya. Allahumma inna as'aluka min khairi hadhir rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirta wa na'udzubika min syarri hadhir rih
wasarlima fiha wasarlima umir tabi. Tinggal nanti ulang-ulang saja nih rekamannya gitu, diulang-ulang gitu ya, gitu. Supaya hafal ya. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan apa yang ada di dalamnya dan kebaikan yang untuknya kau perintahkan, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan keburukan yang di dalamnya dan keburukan yang untuknya kau perintahkan. Iya. Kandungan dalam bab ini yang pertama larangan mencaci maki angin ya. Sudah jelas ya, tidak boleh. Karena angin juga penciptanya siapa? Allah. Tidak boleh dicaci ya. Yang kedua, petunjuk Rasulullah untuk berdoa ya. Apabila manusia melihat sesuatu yang tidak menyenangkan ketika anginnya sedang bertiup kencang ya. Atau kadang juga kan ketika anginnya kecil tuh ya. Nah, itu juga kadang misalnya nggak enak ke perut ya, bagi yang lagi masuk angin tuh ya. Ya nggak apa-apa juga ya berdoa ya. Gitu. Karena itu juga bagi sebagian orang itu angin itu ya, atau ya sifatnya dingin itu ya gitu, mudorot ya gitu. Oleh karena itu harus paham tuh ya, orang yang misalnya ada teman kita tuh ya, atau bahkan pasangan misalnya ya, itu nggak kuat angin, ini harus paham lah gitu ya. Kalau dia nggak kuat angin, ya jangan diberi angin gitu. Karena itu bisa menjadi mudarat buat dia ya gitu. Bagi di waktu malam gitu ya. Yang kemarin-kemarin kan panas kan, sekarang nggak tahu masih dingin lagi nih ya. Gitu ya. Nah kita harus paham, misalnya ada teman yang tidak kuat angin, harus paham gitu ya. Karena itulah emang anugerah yang Allah beri padanya gitu. Ada orang yang kolesterol gitu ya, nanti diabetes gitu ya, itulah yang Allah berikan anugerah padanya gitu ya. Kan dengan keterbatasan itu dia bisa bersyukur, bisa diampuni dosa gitu ya. Dan setiap angin misalnya bertiup ya, walaupun itu kecil tapi dia merasakan sakit ya, itu bisa jadi pengampun, pengubur dosanya. Jadi kita harus paham gitu ya, gitu. Jangan diejek gitu ya. Beragi angin segitu gitu ya, tidak segitu juga. Bagi dia itu mudarat ya, itu merasakan sakit yang sangat ya, itu. Nah, ini kita harus memahami ya, ini kan perbedaan yang indah lah gitu. Dan adanya juga sifat-sifat ta'awun, tolong menolong gitu. Dan misalnya dia suka merasakan angin, ya kita kasih obat ya, dengan kayu putih atau apa itu ya yang menghangatkan itu ya, gitu. Nah insya Allah ya, itu juga jadi jalan ta'awun, tolong menolong gitu ya. Nah buat apa ada dokter kalau tidak ada orang yang sakit? Kalau nggak ada orang yang sakit ya buat apa ada dokternya Pak? Betul, ada hikmahnya. Ada orang yang sakit, ada orang yang fisiknya gitu. Jangan kan usia tua gitu. Usia muda saja kalau sudah emang Allah berikan uzur dengan fisiknya, itu kerasa gitu. Segala kerasa gitu. Gitu ya. Jadi tong mulailah pemuda tuh ya. Sok akhirnya bisa wae gitu ya, bahkan bergadang gitu, kuat bergadang. Wah, 30 tahun kalinya, 40 tahun kalinya, wah berat. Saya sudah merasakan Pak. Walaupun saya usianya baru 30 tahun, itu tetap Allah beri uzur fisik ya.
sedikit-sedikit itu terasa. Itu ada yang teman saya tuh usia baru 33 kalau nggak salah ya, itu mudah pusing tuh, mudah pegel tuh. 40 saja kan udah kerasanya penyakit itu ya. Jadi jangan lalai gitu ya. Penyakit itu bisa kapan saja ya. Bahkan orang yang sehat saja bisa jadi terkena. Ya namanya kecelakaan. Tidak memandang orang yang kuat, ya. Tidak memandang orang yang pintar, tidak. Terus sudah waktunya Allah dengan takdirnya berikan kepada dia. Nah itu. Jangan mentang-mentang kita itu kuat, sehat, ya. Kita diberikan kelebihan, diberikan cerdasan, jadi jumawa hidupnya. Kita itu jadi jumawa. Itu kasih penyakit hikmah ya. Tong jumawa hidup katanya. Wah bangga saya sudah begini, saya sudah begitu. Non artinya di hadapan Allah. Beri angin we guys. Beri sakit perut ya diare geus we eta mah. Kan gitu. Sakit dia seetik. Huntu ya gitunya rasana. Aduh Masya Allah. Nah itu ya. Otak sekali-kali kering teh ada pelajaran. Tapi kalau sakitnya itu luar biasa, sudah jadi uzurnya memang dihapisnya seperti itu. Luar biasa itu. Ada jadi kayak ingat si Fulan tuh, guru saya tuh. Perjuangannya Masya Allah dikala sakit, dikala stroke, hasil dari stroke-nya itu 2 tahun masih bisa jalan walaupun itu tuh sumpoyongan. Aduh tekan ceritanya masih bisa tepat waktu akhirnya mah hara rese. Aduh ya Allah istighfar tentunya gitu. Hidup doa senang-senang wae gitu. Kembali ke tema ya, pemberitahuan bahwa Rasulullah ya diberitahu yaitu angin itu mendapat perintah dari Allah ya. Jadi angin itu kan itu juga berdasarkan perintah Allah ya. Oleh karena itu mencaci maki angin berarti mencaci maki siapa? Penciptanya, Allah yang menciptakan dan memerintahkannya. Dan angin yang bertiup kadang diperintah untuk suatu kebaikan, kadang diperintah untuk suatu keburukan. Jadi kita harus benar-benar kita berdoa kepada Allah, berlindung diri ya. Gitu. Nah itu bab 58. Yang saya ini 2 bab ya sebenarnya. Baik, sedikit lagi aja ya. Bab 59, larangan berprasangka buruk terhadap Allah ya. Ya di surah Ali Imran ayat 194 surah ketiga ya. Allah firman, yazunnuna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah. Mereka berprasangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan orang-orang jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min sai ya. Mereka berkata, apakah ada bagi kita sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah sungguh urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Al-ayah.
Kemudian surah Al-Fat ayat 6. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannasaw. Alaihim dairatus saw. Wa qadibahullahu alaihim wa la'anahum wa a'addalahum jahannam wa sa'at masira. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan orang musyrik perempuan yang mereka itu prasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran keburukan yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nanti ini aja ya, murojaah saja. Ini saya agak cepat ya dengan hafalan ya gitu. Nah, apa itu prasangka di sini? Nah, prasangka di sini adalah prasangka nih kalau kata salah satu ahli tafsir ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, adalah bahwa ia menyangka Allah tidak akan memberikan pertolongannya. Dan juga dia menyangka bahwa agama yang dibawa oleh Nabi itu akan lenyap. Gitu. Jadi prasangka bisa dengan 3 penafsiran. Yang pertama mengingkari adanya hikmah Allah. Yang kedua mengingkari adanya takdir. Yang ketiga mengingkari bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah akan disempurnakan dan dimenangkan Allah atas semua agama ya. Ini adalah prasangka yang tidak layak tentunya. Kita harus yakin bahwa kita akan ditolong oleh Allah ya. Agama ini akan ditolong oleh Allah ya. Walaupun susah payahnya dalam berdakwah ya. Susah payahnya dalam menyampaikan ilmu ya, Allah akan menolong kita ya. Gitu. Jauhnya kita Allah akan tolong gitu ya. Seteng loba menggerutu lah jadi jalmi malah gitu. Itu ya. Allah akan menolong. Jangankan yang jauh, yang dekat saja. Ya, susah payah justru ya. Susah payah semangatnya kembali. Nah, ini ya. Allah akan memberikan pertolongan ya gitu. Jangan sampai kita berprasangka buruk ya. Gitu. Jadi hidup ini pasrahkan pada Allah. Kalau kita sudah pasrahkan pada Allah, segala yang terjadi itu tenang. Rek jauh, rek kalau kota tiap ya, mau fisiknya seperti ini, seperti itu, dia laki dan perempuan, dia punya apa? Punya Allah. Gitu. Tak khawatir lah gitu. Jangan mimah dunia ya tidak ada apa-apanya. Nah. Kalau kita masih di dunia ini diberikan hal yang menurut kita adalah yang kita benci ya, mungkin saja kita hubungan dengan Allah belum benar ya gitu ya, tong nyalakan salah gitu, tong kambing hitamkan lah gitu, teresep begituan maksudnya, bukan kambing hitamkan siapa gitu ya gitu. Kau mau ya gitu. Aduh hati-hati itu ya, sifat kurang bersyukur itu ya gitu.
udah begini, bagi Allah apa yang tidak mungkin? Ya. Siapa yang selamat di akhir kehidupannya nanti? Yaitu orang yang berprasangka baik. Ya. Gitu. Nah, kandungan dalam bab ini yang pertama penjelasan tentang itu banyak sekali macamnya dan sangat buruk tentunya. Yang keempat, penjelasan bahwa tidak ada yang bisa selamat dari prasangka buruk ini kecuali orang yang memang mengenal asma Allah, ya, mengenal sifat Allah, serta mengenal siapa? Dirinya. Sehingga dirinya sudah sebaik apa kepada Allah, sudah sehebat apa, ya, ibadahnya. Ya, ada hirup teh seakan-akan kudu jeung setan nu salah, setan nu teu bener, tuntungna pas saya jeung pas saya, ya pas saya mah pasti dah masalah hidup mah ya wae gitunya gitu. Tapi kenapa harus si dia ya disalahkan? Kenapa kita tidak menyalahkan diri kita? Gitu ya. So, nah itu ya gitu. Berpikirlah ya. Gitu. Ya. Jangan selalu masa lalu nak kieu sih eta mah. Ya, itu masa lalu atuh dah. Gitu. Lihat siapa dia sekarang. Jangan melihat dari satu sisi. Gitu ya. Ada sisi yang lain, ada kebaikan seorang itu. Gitu. Belajar prasangka baik. Gitu ya. Nah, seperti itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Wa'afu minkum, dan juga mohon doanya saja ya. Juga tentunya ada kesalahan, ada perkataan yang ya tidak berkenan. Saya mau tegas kayak ini ya tentunya untuk kebaikan kita semua ya gitu. Dan baterai sudah lama ya. Dari tulangan lanya kelam. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Kita tutup saja dengan doa. Rabbana atina bil rahmah wa ilana musda. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.